Halo semuanya, pernah nggak sih kalian belanja online, lihat barang-barang yang bikin kalian ngiler, terus mikir, pakai paylater aja biar bisa dicicil. Gampang banget kan, tinggal klik-klik, barangnya nyampe, terus bayarnya belakangan. Tapi ada nggak di antara kalian yang ngerasa cicilan kalian itu semakin menumpuk dan malah jadi bumerang buat keuangan kalian? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang gimana paylater sebenarnya bisa mengubah cara kita belanja dan apa dampaknya ke gaya hidup kita. Oke, let's go kita bahas. Tentunya ada dampak positif dan negatifnya ya paylater ini. Kita bahas dari dampak positifnya dulu lah ya. Yang pertama itu adalah kemudahan akses dan fleksibilitas. Paylater benar-benar memberikan kemudahan buat kita yang pengen beli barang tapi belum punya dana cash di saat itu juga. Buat kita yang butuh sesuatu dengan cepat, paylater membuat segalanya jadi lebih fleksibel. Kita bisa langsung check out barang yang kita inginkan, bayarnya nanti, terus cicilannya ringan. Misalnya, kalau kalian mahasiswa, tiba-tiba laptop kalian rusak menjelang ujian akhir. Kalian butuh laptop baru secepatnya untuk ngerjain tugas, tapi nggak punya uang cukup untuk beli cash. Daripada panik dan bingung, kalian pakai paylater di e-commerce. Laptopnya sampai dalam hitungan hari, dan kalian bisa fokus ujian tanpa harus langsung ngeluarin uang yang besar. Setelah gajian dari kerja part-time, kalian mulai nyicil pelan-pelan. Kalau menurut data dari Jajak Pendapat atau Jakpat, sekitar 70% pengguna paylater di Indonesia memilih layanan ini karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Mereka merasa lebih nyaman bisa langsung mendapatkan barang yang diperlukan tanpa harus menunggu dana terkumpul terlebih dulu. Terus manfaat yang kedua, pengelolaan cash flow yang lebih baik dalam kasus tertentu. Kalau dipakai dengan bijak, paylater bisa jadi alat yang efektif buat ngatur pengeluaran kita. Misalnya, buat barang-barang yang harganya besar, kayak elektronik atau furniture. Kita bisa nyebar atau mecah pembayarannya jadi cicilan bulanan. Ini bikin cash flow atau aliran uang kita lebih terkontrol. Kita bisa tetap punya uang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sambil bisa beli barang yang diperlukan tanpa bikin kantong kita bolong. Katakanlah misalnya kalian mau beli TV baru buat di rumah karena TV yang lama udah rusak. Tapi harga TV baru ini lumayan mahal, sekitar 5 juta rupiah gitu ya. Nah, daripada langsung bayar lunas dan bikin kantong kalian kosong, kalian pilih cicilan paylater selama 6 bulan. Dengan cicilan ini kalian bisa tetap punya sisa uang untuk bayar kebutuhan lain kayak tagihan listrik, transportasi, dan makan tanpa ngerasa keuangan kalian terganggu. Data dari survei Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% pengguna paylater mengakui bahwa layanan ini membantu mereka mengelola pengeluaran bulanan lebih baik, terutama untuk pembelian barang-barang besar. Mereka lebih nyaman mencicil daripada membayar langsung karena bisa mempertahankan aliran cash flow tetap stabil. Nah, itu dia 2 dampak positif yang umumnya kita rasakan dari keberadaan paylater ya. Sekarang kita move on ke dampak negatifnya. Ini lumayan banyak nih. Yang pertama, yaitu kecenderungan belanja impulsif. Layanan paylater sering membuat kita terjebak dalam siklus belanja impulsif. Kenapa? Karena di saat kita scroll marketplace, lihat barang yang kita suka, terus ada opsi paylater, kita jadi gampang banget ambil keputusan untuk beli tanpa pikir panjang. Enak banget kan bisa beli barang tanpa bayar langsung. Tapi di situ bahayanya, kita jadi lupa mikir panjang soal anggaran atau kebutuhan yang sebenarnya. Contoh misalkan ada di antara kalian yang seorang mahasiswa, terus kalian melihat promo diskon gede buat sneakers baru. Harganya lumayan mahal, tapi karena ada opsi paylater, kalian langsung check out. Kalian berpikir, bayarnya nanti aja kan bisa dicicil. Padahal sneakers itu bukan barang yang benar-benar kalian butuhkan saat itu. Kalau dihitung-hitung, utang kalian jadi bertambah bulan depan. Kalian gak sadar, di bulan yang sama kalian udah pakai paylater buat gadget baru dan beberapa baju misalnya. Di Indonesia sendiri, tren belanja impulsif ini semakin tinggi karena paylater, apalagi di kalangan generasi muda. Menurut data Statista, lebih dari 56% pengguna paylater di Indonesia adalah milenial dan Gen Z.
Layanan ini bikin banyak dari kita merasa bahwa belanja itu jadi lebih ringan, tapi seringkali nggak sadar kalau semua utang itu numpuk jadi beban di belakang. Lanjut, dampak negatif yang kedua yaitu penumpukan utang. Nah, dampak lain dari pay later adalah penumpukan utang yang nggak terasa guys. Kita mungkin sering mikir, nanti aja bayarnya kan masih bisa diundur. Padahal ini ibarat kita lagi bangun tumpukan kartu domino. Semakin banyak pakai pay later tanpa sadar, semakin besar utang yang menumpuk, sampai-sampai pas jatuh tempo, kita kaget ngelihat total tagihan. Bayangin kalian punya 3 aplikasi e-commerce yang semuanya nyediain opsi pay later ya. Di aplikasi pertama, kalian beli jaket. Di aplikasi kedua, kalian beli parfum. Terus di aplikasi ketiga, kalian beli headset baru. Awalnya kelihatan ringan karena cicilannya kecil. Tapi di bulan berikutnya, semua cicilan jatuh tempo bareng. Jadilah utang kalian nambah-nambah terus. Atau contoh lebih ekstrimnya, bisa kita lihat dari beberapa orang yang terjebak utang sampai harus gali lubang tutup lubang. Misalnya kalian yang seorang pekerja kantoran, kalian pakai pay later untuk bayar berbagai kebutuhan kayak pakaian, gadget, bahkan liburan. Karena kalian terlalu sering bayar cicilan, akhirnya gaji bulanan kalian itu udah nggak cukup lagi untuk menutupi utang-utang ini. Dan akhirnya kalian jadi terpaksa pinjam uang dari aplikasi pinjaman online atau pinjol untuk melunasi cicilan pay later. Di titik ini, utang kalian udah semakin menumpuk, bahkan dikenakan bunga dan denda keterlambatan. Menurut laporan dari Kata Data, pengguna layanan fintech pay later di Indonesia meningkat pesat, tapi sejalan dengan itu ada juga lonjakan jumlah orang yang gagal bayar tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pay later membantu mempermudah transaksi, banyak dari kita yang sering gak sadar efek jangka panjangnya. Next, dampak negatif yang ketiga, perasaan palsu mampu membeli barang mahal. Pay later ini sering bikin kita ngerasa punya kemampuan untuk beli barang-barang yang sebetulnya di luar jangkauan kita. Ketika ada barang mahal yang kita inginkan, tapi kita nggak punya cukup uang di dompet, pay later seolah datang sebagai solusi instan. Kita mikir, bisa dicicil nanti, tanpa sadar kalau kemampuan finansial kita sebenarnya nggak mendukung. Ini sering bikin kita overestimate dan salah memperkirakan kemampuan keuangan kita sendiri. Sebagai contoh, misalnya kalian lagi ngeliat-liat gadget baru gitu ya di marketplace, ada laptop gaming keren banget, harganya lebih dari 20 juta rupiah. Sebenarnya kalian nggak punya uang segitu di tabungan kalian. Tapi karena ada opsi pay later yang bisa dicicil sampai 12 bulan, kalian jadi mikir, bisalah toh bayarnya sedikit-sedikit. Akhirnya apa? Kalian check out deh tuh laptop itu dengan pay later. Padahal pemasukan kalian nggak cukup untuk nutupin cicilan bulanan yang bakal datang selama setahun penuh. Sebulan 2 bulan mungkin kalian masih bisa bayar, tapi di bulan ketiga kalian mulai kewalahan karena ada tagihan lain yang juga datang. Nah, menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, banyak pengguna pay later di Indonesia yang terjebak dalam masalah utang akibat membeli barang-barang mahal di luar kemampuan finansial. Terus juga menurut sebuah survei dari Kantar World Panel, itu menyebutkan bahwa 43% konsumen di Indonesia menggunakan pay later untuk membeli barang dengan nilai lebih tinggi daripada yang bisa mereka beli secara tunai. Artinya, pay later memberi rasa aman palsu yang bisa menjerumuskan banyak dari kita ke dalam utang yang gak terkendali. Next, dampak negatif yang keempat, menunda kesadaran finansial. Salah satu dampak negatif yang sering gak kita sadari juga dari pay later adalah kita jadi menunda rasa tanggung jawab finansial. Ketika kita tahu kalau kita itu harusnya bayar langsung, kita kan jadi lebih mikir 2 kali ya sebelum membeli sesuatu. Tapi dengan pay later, kita merasa punya waktu untuk mikir bayarannya nanti. Ini bikin kita kurang perhatian terhadap pengeluaran bulanan yang sebenarnya harus diatur dengan lebih hati-hati. Sebetulnya saat kita menunda pembayaran, kita juga menunda kesadaran untuk ngecek kesehatan keuangan kita sendiri. Misal nih, kalian lagi nonton flash sale di e-commerce dan melihat smartphone terbaru yang turun harga. Kalian tergoda dan langsung check out pakai pay later. Kalian tahu cicilannya nggak langsung jatuh tempo bulan ini, jadi kalian santai aja. Tapi
di bulan depan, pas cicilan itu mulai muncul barengan dengan cicilan-cicilan lain yang kalian lupa, kalian baru sadar bahwa pemasukan kalian gak cukup untuk nutupin semua pengeluaran itu. Di situ baru deh kerasa pengelolaan keuangan yang kurang matang bikin kalian kewalahan. Kalian akhirnya harus gali lubang tutup lubang, cari pinjaman dari teman-teman atau keluarga atau bahkan pinjol, dan denda kalian semakin menumpuk. Sebuah studi dari dailysocial.id menunjukkan bahwa 65% pengguna paylater di Indonesia adalah kalangan milenial yang seringkali menunda pembayaran hingga mendekati jatuh tempo, yang berisiko menyebabkan penumpukan utang. Selain itu, rata-rata pengguna paylater memiliki lebih dari 2 tagihan aktif di waktu bersamaan. Next, dampak negatif yang kelima, meningkatnya biaya hidup bulanan. Kalau kita sering pakai paylater untuk berbagai macam pembelian, ujung-ujungnya biaya hidup bulanan kita bakal naik drastis, guys. Kalian ngerasa nggak sih? Karena setiap bulan kita harus bayar cicilan untuk barang-barang yang kita beli sebelumnya. Ini kadang bikin kita nggak sadar kalau sebenarnya sisa uang yang bisa kita pakai untuk kebutuhan lain itu semakin tipis. Akibatnya, kita terpaksa ngurangin pengeluaran penting kayak tabungan, investasi, atau bahkan kebutuhan sehari-hari. Contoh misalkan kalian ada yang seorang pekerja kantoran, terus kalian sering pakai paylater, akhirnya harus menghadapi masalah serius dengan keuangan kalian. Kalian terbiasa beli barang-barang elektronik dan fashion mahal dengan paylater. Akhirnya, cicilan paylater kalian mencapai hampir 2 juta per bulan, sementara gaji kalian hanya 6 juta. Sisa uang yang seharusnya bisa dipakai untuk tabungan dan kebutuhan lainnya jadi kepotong buat bayar cicilan. Kalian akhirnya terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi semua utang kalian itu. Nah, menurut riset dari Kata Data, rata-rata pengguna paylater di Indonesia mengalami peningkatan pengeluaran bulanan hingga 25% karena tambahan cicilan. Hal ini membuat mereka lebih sulit untuk menabung atau mengalokasikan uang untuk kebutuhan darurat. Next, dampak negatif yang keenam, risiko bunga dan denda keterlambatan. Salah satu jebakan utama nih dari paylater yang sering banget kita abaikan adalah bunga dan denda keterlambatan. Beberapa layanan paylater memang menawarkan cicilan dengan bunga 0% ya, tapi itu cuma berlaku kalau kita bayar tepat waktu. Kalau kita telat bayar, kita harus siap kena denda. Ini bisa bikin utang kita nambah jauh lebih besar dari harga barang yang kita beli. Tapi masalahnya banyak dari kita yang lupa atau nggak punya cukup dana untuk bayar tepat waktu. Jadi bunga dan denda ini bisa bikin total utang kita membengkak. Contoh, misalnya kalian pakai paylater untuk beli kamera baru. Kalian udah setel jadwal cicilan, tapi karena lupa atau ada pengeluaran lain yang mendadak, kalian jadi telat bayar satu cicilan. Nah, sebagai konsekuensinya, kalian kena denda keterlambatan plus bunga yang otomatis ditambah ke tagihan berikutnya. Cicilan yang tadinya 500.000, karena ada tambahan bunga dan denda, total biaya yang harus kalian keluarkan jadi jauh lebih besar dari harga kamera itu sendiri. Menurut laporan dari OJK, banyak pengguna paylater di Indonesia yang terjebak dalam utang berbunga tinggi karena gagal bayar tepat waktu. Laporan ini mencatat bahwa sekitar 30% pengguna paylater terlambat membayar cicilan mereka, yang menyebabkan beban tambahan berupa bunga dan denda. Beberapa layanan paylater memberlakukan bunga sekitar 2-3% per bulan dan denda keterlambatan yang bisa mencapai 5-10% dari total cicilan. Ini membuat utang semakin sulit dilunasi kalau pengguna nggak disiplin dalam mengelola keuangan. Lanjut, dampak negatif paylater yang ketujuh, menurunnya kontrol atas keuangan pribadi. Di saat kita pakai paylater di berbagai platform, misalnya buat belanja online, buat beli gadget, atau bahkan buat nongkrong, lama-kelamaan kita bisa kehilangan kontrol atas total utang yang harus kita bayar. Apalagi kalau kita nggak pernah ngecek berapa jumlah cicilan yang udah diambil dari berbagai layanan paylater yang berbeda. Ini bikin kita jadi lebih susah melacak pengeluaran sehingga pengelolaan keuangan jadi berantakan.
Banyak dari kita yang nggak sadar kalau total cicilan kita itu sebenarnya lebih besar dari yang kita kira. Dan akhirnya sulit mengatur prioritas pengeluaran. Misalnya, kalian pakai paylater di 3 aplikasi berbeda. Yang satu buat beli smartphone, satu buat beli pakaian, satu lagi buat beli tiket konser. Karena cicilannya kelihatan kecil di setiap platform, kalian pikir masih aman. Tapi setelah semua tagihan jatuh temponya bersamaan, kalian baru sadar kalau total cicilan itu ternyata gede banget. Uang yang tadinya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan atau bayar listrik, malah jadi harus dialihkan untuk menutupin cicilan. Di akhir bulan, kalian bingung karena nggak ada sisa uang sama sekali dan harus pinjam sana-sini. Menurut survei dari dailysocial.id, 37% pengguna paylater di Indonesia mengakui kalau mereka itu kesulitan mengelola dan melacak jumlah utang karena menggunakan lebih dari satu platform paylater sekaligus. Hal ini memperlihatkan bagaimana layanan paylater ini bisa bikin kita sebagai pengguna merasa kehilangan kontrol atas keuangan kita. Next, dampak negatif yang ke-8 yaitu menekan kemampuan menabung. Setiap kali kita memilih bayar sesuatu dengan paylater, sebenarnya kita sedang mengambil porsi dari pendapatan bulan depan untuk bayar cicilan itu. Akibatnya, sisa uang bulanan yang bisa digunakan untuk menabung atau investasi jadi berkurang drastis. Kalau terus-terusan, ini bisa menghambat kemampuan kita untuk menabung dalam jangka panjang. Apalagi, kalau cicilan ini terus bertambah, kita akan semakin sulit menyisihkan uang untuk tujuan keuangan yang lebih penting, kayak dana darurat atau investasi untuk masa depan kita. Misalkan, katakanlah kalian punya rencana untuk menabung Rp500.000 setiap bulan untuk beli motor baru. Tapi karena kalian sering pakai paylater untuk beli barang-barang kayak baju, gadget, atau barang-barang lifestyle lainnya, kalian jadi harus bayar cicilan Rp600.000 setiap bulan. Akhirnya, uang yang tadinya buat ditabung jadi harus dialihkan untuk bayar cicilan. Setiap kali kalian mau mulai menabung, ada aja cicilan yang harus dibayar. Sehingga tujuan keuangan yang lebih besar kayak beli motor jadi nggak kesampaian. Menurut survei dari cermati.com, 48% pengguna paylater merasa kesulitan menabung karena pengeluaran bulanan mereka banyak tersedot oleh cicilan paylater. Laporan ini menunjukkan bahwa dengan adanya cicilan paylater, sisa pendapatan yang bisa digunakan untuk menabung atau investasi menjadi semakin kecil, dan ini berdampak pada kestabilan keuangan jangka panjang. Next, dampak negatif yang ke-9 adalah mengorbankan kebutuhan penting lainnya. Ketika kita terlalu fokus pakai paylater untuk barang-barang yang nggak penting, otomatis anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar penting bisa jadi tergerus. Contohnya, kita harus bayar cicilan paylater untuk barang-barang fashion atau gadget terbaru, sementara tagihan listrik atau bahkan kebutuhan makan sehari-hari jadi terabaikan. Kebiasaan ini lama-lama bikin prioritas keuangan kita jadi kacau karena kita lebih banyak ngeluarin uang untuk gaya hidup daripada kebutuhan esensial. Misal kalian adalah seorang freelancer, kalian pakai paylater untuk beli laptop baru dan beberapa barang fashion. Karena cicilannya terlihat kecil, kalian masih ngerasa aman. Tapi di akhir bulan, di saat kalian harus bayar kos-kosan dan makan, kalian bingung karena sebagian besar penghasilan kalian udah kepotong untuk bayar cicilan paylater. Alhasil, kalian harus minjem uang dari teman-teman kalian dan keluarga kalian untuk nutupin kebutuhan harian. Menurut data dari Katadata, 30% pengguna paylater di Indonesia mengalami kesulitan membayar kebutuhan esensial mereka, seperti makanan, tagihan listrik, dan sewa tempat tinggal, karena terlalu banyak menggunakan paylater untuk kebutuhan non-esensial. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan menggunakan paylater bisa mengganggu prioritas keuangan jangka pendek dan membuat kita kehilangan kontrol atas pengeluaran kita. Nah, kita bisa lihat ya, dampak negatif dan dampak positif dari paylater itu ternyata lebih banyak dampak negatifnya. Terus gimana caranya supaya bisa bijak menggunakan paylater? Yang pertama, buat anggaran dulu sebelum belanja. Sebelum kalian mulai belanja nih, pastiin dulu kalau kalian itu udah bikin anggaran yang jelas. Maksudnya,
Kalian udah tahu berapa pengeluaran maksimal yang bisa kalian sisihkan untuk belanja, termasuk cicilan paylater. Jangan hanya belanja asal-asalan karena ngerasa nanti bayarnya bisa dicicil kok. Ini penting banget supaya kalian nggak kejebak utang tanpa sadar. Dengan anggaran yang jelas, kita bisa tahu batas pengeluaran dan nggak sembarangan pakai paylater untuk beli barang yang nggak perlu. Misalnya kalian punya gaji bulanan 5 juta rupiah dan kalian mau belanja online untuk keperluan sehari-hari. Biar nggak over budget, kalian bisa alokasiin 1 juta rupiah dari gaji kalian itu untuk belanja dan cicilan paylater. Jadi kalian nggak belanja di luar anggaran dan masih punya sisa 4 juta buat kebutuhan lain kayak bayar kos, makan, transportasi. Kalau kalian nggak bikin anggaran, kalian bisa aja tanpa sadar nyicil paylater sampai 2 juta yang bikin keuangan kalian jadi berantakan di akhir bulan. Berdasarkan survei dari Cermati, sekitar 60% pengguna paylater yang mengalami kesulitan keuangan tuh sebenarnya bisa menghindari masalah ini kalau mereka punya anggaran yang lebih jelas sebelum belanja. Kebanyakan dari mereka terjebak karena nggak mengukur kemampuan keuangan sebelum menggunakan paylater. Next, tips yang kedua, jangan tergoda promo paylater. Banyak platform yang sering ngasih promo paylater, misalnya bunga 0% atau cicilan yang ringan. Promo yang kayak gini memang menggiurkan ya, apalagi kalau barang yang kita incar lagi ada diskon gede juga gitu. Tapi ingat, jangan belanja hanya karena ada promo. Sebaiknya beli barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan sekedar karena tergiur potongan harga atau cicilan harga. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting dan membuat tagihan jadi membengkak. Misal kalian lihat ada gadget baru lagi diskon 30% dan ada cicilan paylater 0% selama 12 bulan. Padahal gadget kalian yang sekarang masih bagus dan masih bisa dipakai. Tapi karena promo yang kelihatan nggak mungkin dilewatin nih, kalian akhirnya tergoda buat beli. Cicilan per bulan memang kelihatannya kecil, tapi setelah beberapa bulan kalian jadi sadar kalau ada banyak barang lain yang juga kalian cicil, dan akhirnya total utang kalian jadi jauh lebih besar dari yang kalian kira. Berdasarkan data dari Kata Data, sekitar 45% pengguna paylater mengakui mereka sering membeli barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, hanya karena tergiur promo cicilan 0% atau diskon besar. Hal ini memperlihatkan bahwa promo paylater dapat mendorong perilaku belanja konsumtif kita yang berisiko terhadap keuangan pribadi kita. Next, tips yang ketiga yaitu pantau utang dengan baik. Ini penting banget guys, jangan sampai kita pakai paylater tanpa ngecek jumlah utang yang udah kita kumpulin. Utang paylater yang kelihatannya kecil per bulannya bisa jadi gede kalau diakumulasi dari berbagai platform atau barang yang kita beli. Makanya harus rutin ngecek berapa total utang yang kita punya supaya kita nggak kaget pas tagihan datang. Katakanlah misalnya kalian punya 3 aplikasi e-commerce dan semuanya punya fitur paylater. Kalian beli handphone baru di satu aplikasi, beli sneakers di aplikasi kedua, terus beli baju di aplikasi yang ketiga. Nah, karena cicilannya kecil-kecil, kalian ngerasa aman aja, nggak apa-apa. Tapi setelah semua tagihan datang barengan, kalian baru sadar kalau total cicilannya jadi lebih dari 1 juta per bulan misalnya. Padahal tadinya kalian kira cicilan kalian itu bakal sekitar ratusan ribu aja gitu. Nah, hal kayak gini nih yang sering kejadian kalau kalian nggak rajin ngecek total utang paylater yang kalian punya. Menurut riset dari Deloitte, 40% pengguna paylater sering nggak ngeh berapa banyak utang yang mereka miliki karena penggunaan layanan ini tersebar di berbagai platform. Ini membuat banyak orang jadi kesulitan membayar tagihan dan akhirnya terlilit utang yang menumpuk. Lanjut, tips yang keempat, gunakan paylater hanya untuk kebutuhan penting. Ini sih yang paling penting menurut aku. Karena paylater tuh seharusnya kita pakai untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan mendesak aja, bukan sekedar untuk beli barang-barang konsumtif yang sebenarnya bisa ditunda. Masalahnya banyak dari kita yang tergoda untuk beli barang-barang konsumtif kayak pakaian, gadget, atau bahkan tiket konser, cuma karena bisa bayarnya nanti pakai paylater. Padahal kalau nggak benar-benar butuh, kita cuma bakal nambah utang dan bikin pengeluaran jadi nggak terkontrol.
Misalnya kalian lagi nge-scroll e-commerce nih dan melihat sepatu yang bagus limited edition, keren banget. Sepatu kalian yang lama masih bagus, tapi karena kalian ngerasa mumpung bisa pakai pay letter, kalian langsung check out. Padahal kalian lagi butuh uang untuk bayar kuliah atau kebutuhan lainnya yang lebih penting. Akhirnya apa? Kalian malah kehabisan dana untuk hal yang lebih prioritas dan ujung-ujungnya nambah beban utang pay letter untuk hal yang nggak perlu-perlu banget. Menurut laporan dari Kata Data, sekitar 35% pengguna pay letter di Indonesia itu sering banget menggunakan layanan ini untuk beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting atau mendesak. Hal ini memperlihatkan bahwa pay letter sering dipakai untuk memenuhi keinginan konsumtif daripada kebutuhan esensial. Jadi guys, pay letter itu kayak pisau bermata dua gitu ya. Di satu sisi bikin belanja jadi lebih mudah, tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati, bisa bikin kita terlilit utang yang nggak karu-karuan. Kuncinya adalah bijak. Selalu pantau utang kalian, bikin anggaran, dan pakai pay letter hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Ingat, kebebasan finansial itu dimulai dari kebiasaan belanja yang bijak. Jangan sampai demi gaya-gayaan sekarang, kalian jadi susah di kemudian hari. Oke, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.